Salam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Erik Wahidul dengan NIM B1B1210060. Di sini saya akan membuat video untuk pembuatan tugas ujian tengah semester mata kuliah sistem perpajakan. Sistem perpajakan pusat. Pajak pusat secara umum menunjuk pada sistem pengumpulan dana oleh pemerintah pusat dalam suatu negara untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Pajak ini bersifat wajib dan dikenakan pada berbagai sumber pendapatan seperti penghasilan individu, perusahaan, barang, dan jasa. Pajak pusat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur ekonomi dan cara mengendalikan inflasi, mendorong investasi, atau mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, tipe dan tarif pajak nasional dapat bervariasi antara negara-negara, tergantung pada sistem pajak yang ditetapkan dan kebijakan fiskal pemerintah. Pajak pusat dan jenis pajak pusat adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah suatu negara pada tingkat nasional atau federal. Pajak ini digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan banyak lagi. Pajak nasional bisa bervariasi, termasuk pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan lain sebagainya. Tujuan adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya dan membiayai kebijakan-kebijakan publik. Eh, Kemudian ada jenis-jenis pajak pusat. Yang pertama itu ada pajak penghasilan atau PPH. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Kemudian ada bea materai. Kemudian yang kelima ada pajak bumi dan bangunan atau BBB. Pengertian macam-macam pajak pusat. Yang pertama ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Kemudian yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang atau jasa dalam pajak jasa dalam wilayah Indonesia. Kemudian ada pajak atas penjualan barang mewah atau PPNBM. Selain dikenakan PPN atas pengondisian barang barang kena paham tertentu yang tergolong mewah juga terkena atau dikenakan PPNBM. Yang tergolong mewah adalah barang merupakan tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Kemudian ada bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atau pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akte notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang membuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kelima ada pajak bumi dan bangunan. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau hak atas tanah dan penggunaan yang dimiliki oleh individu atau entitas bisnis. Kemudian ada empat sistem pungutan pajak. Yang pertama ada self assessment system, kemudian ada withholding tax system atau pemotongan pajak, kemudian yang ketiga ada source based taxation
atau pungutan pajak, kemudian ada pajak konsumsi atau consumption tax system. Fungsi pajak di pemerintah pemerintahan pusat. Pendapat untuk pemerintah pusat. Pendap- Pendapat untuk pemerintah pusat untuk menghasilkan pendapatan yang diperlukan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik di tingkat nasional. Kemudian ada mengatur kebijakan publik. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan perpajakan untuk mendorong atau menghambat sektor-sektor ekonomi tertentu, mendukung inovasi atau mencapai tujuan kebijakan publik lainnya. Kemudian ada peraturan pembiayaan anggaran untuk mencapai keseimbangan anggaran atau untuk mengurangi defisit anggaran jika diperlukan dan lain-lain. Kemudian ada kendala pajak pusat yang di yang dihadapi oleh pemerintah. Yang pertama ada ketidakpatuhan pajak. Kemudian ada pemotongan pajak yang tidak efisien. Kemudian yang ketiga ada korupsi penyimpangan. Kemudian ada penghindaran pajak internasional. Penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenakan maupun manfaat manfaat halal yang belum diatur oleh kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Perlawanan perpajakan pusat, tindakan atau upaya yang digunakan oleh individu, perusahaan, atau kelompok untuk menghindari kewajiban pajak dalam hal-hal yang mencakup perlawanan pajak. Yang pertama menghindari pajak, pemindahan aset, pengelakan pajak, penghindaran pajak internasional, kemudian ada penggunaan pelak hukum. Kesimpulannya, untuk kesimpulan, pajak merupakan salah satu member penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Pajak nasional adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah oleh warga negara dan perusahaan untuk menandai kebijakan dan layanan publik. Ini merupakan sumber utama pendapatan pemerintah dan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pajak nasional bisa memiliki dampak positif dan negatif tergantung pada desain, tarif, dan pengelolaannya, dan instrumen penting dalam menjaga stabilitas keuangan keuangan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.